Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini seperti biasa saya akan berbagi pengalaman yang sudah di-sharingkan oleh teman-teman ke kolom komentar, dan saya akan mengulas di pair mana saja atau di market mana saja setup base ini terbentuk. Untuk yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi, karena di playlist materi ini terdapat video yang menjelaskan secara detail mengenai base, dominan, CB1, lalu penarikan Fibonacci-nya, sehingga akan mempermudah teman-teman untuk mempelajari teknik ini. Oke, langsung saja. Yang pertama dari trader Jawa. Tumben update-nya pas sahur bang. Sharing hasil trading hari ini bang, hasilnya profit jadi tidur juga nyenyak. USD CHF base sell 4, entry 1, CB1 sell, dan udah TP 261. Oke, kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4 karena abang menggunakan base sell. Artinya untuk base sell yang terdekat dengan harga kemarin hanya ada ini. Ini adalah base sell di time frame 4 untuk pair USD CHF. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini, harga sudah sentuh base lalu membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci untuk mengetahui seberapa jauh market sudah turun. Jika kita lihat di sini, harga tepat berada di level Fibo 261 dan penurunannya hampir tidak ada drama karena setiap candle yang terbentuk hanya candle bear. Jika kita ulas untuk pair USD CHF di time frame 4, ini adalah base buy yang cukup kuat, yang sangat menarik, yang sudah berkali-kali direspon oleh market. Karena setiap kali market datang ke sini, market selalu merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan. Jika kita lihat di sini, harga sudah 2 kali sentuh base buy. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga saat ini. Kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini untuk yang pertama, harga membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci untuk mengetahui pergerakan market sejauh mana merespon setup ini. Jika kita lihat di sini, setupnya valid karena harga sudah sampai ke level Fibo 161. Tapi di level Fibo 161 harga balik arah dan tidak mampu lagi untuk naik sampai ke level Fibo 261. Tepat di level Fibo 161 ini, harga membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan ukur juga untuk setup pembalikannya. Jika kita lihat di sini, untuk setup pembalikannya harga sudah sampai ke level Fibo 161 lebih dan belum sampai ke level Fibo 261 karena tertahan oleh base buy di time frame 4. Lalu setelah sampai ke base buy tersebut, harga merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci lagi. Jika kita lihat di sini, harga sudah sampai ke level Fibo 261, hampir sampai ke level Fibo 261. Sebelum sampai level Fibo 261, harga membuat setup pembalikan lagi, yaitu membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci lagi untuk mengukur setup sell pembalikan tersebut. Jika kita ukur menggunakan Fibonacci, saat ini harga tepat berada di level Fibo 161 yang berdekatan dengan base di time frame 4. Tepat sekali. Jika di sini market merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Jika kita menggunakan teknik base sebagai arah, lalu setup dominan dan CB1 sebagai konfirmasi entry-nya dan sebagai penarikan Fibonacci-nya, maka kita akan menemukan poin-poin penting di dalam chart dan itu sangat mudah sekali untuk kita baca dan market bisa dengan mudah kita ikuti pergerakannya. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Moto Vlog, ada juga yang sharing entry padahal tengah malam. Ikut sharing dan semoga diulas karena setupnya cantik bang. Pair CHF Jepang Yen, base buy H4, follow trend juga base-nya H1, buat setup dominan TP 261. Tapi sekarang harga sudah di 423 bang.
Oke, kita akan analisa pair CHF Jepang yang di time frame H4. Abang menggunakan best buy. Ini adalah best buy yang terdekat dengan harga kemarin. Kita akan tandai best buy tersebut. Lalu tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini, benar sekali di sini membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan tarik garis Fibonacci. Jika kita lihat di sini, harga naik merespon best buy tersebut dengan membuat setup buy dominan break dan harga naik sampai ke level Fibo 423 dan memang benar setupnya sangat cantik karena dalam kenaikan harga hampir tidak ada drama. Semua yang terbentuk adalah candle bull. Setelah harga sampai ke level Fibo 423, harga membuat setup sell dominan break. Potensinya mungkin harga akan turun kembali jika setup sell dominan break ini direspon oleh market. Kita akan analisa pergerakan harga untuk pair CHF Jepang yang di time frame 4. Sebelumnya kenaikan harga ini karena market merespon best buy yang terdapat di sini. Kita akan lihat. Ini adalah best buy yang terbentuk dan direspon oleh market sebelumnya. Kita akan tukar time frame ke time frame 1 dan di sini benar sekali market merespon best buy ini dengan membuat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan best dan setup CB1 atau dominan, maka setiap pergerakan market itu sangat mudah untuk dibaca karena semuanya saling berhubungan. Dan harga naik sampai ke level Fibo 423 jika kita menggunakan acuan best buy dan setup dominan break ini. Di sini sangat jelas terlihat setupnya sangat cantik karena benar-benar market merespon best buy yang ada di sini. Kita akan lihat di time frame H4 lagi kenaikan harga sebelumnya, yaitu kenaikan ini. Apakah kenaikan ini dipicu oleh best buy yang ada di sini? Kita akan tandai best buy tersebut. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini harga naik karena merespon best buy ini dengan membuat setup buy CB1 break. Walaupun di sini candle CB1-nya cukup jauh, tapi kita akan ukur sejauh mana pergerakan harga merespon setup buy CB1 break tersebut. Jika kita lihat di sini, harga merespon hanya sampai ke level Fibo 161. Lalu di level Fibo 161 ini, harga tidak mampu sampai ke level Fibo 261 karena di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu harga turun kembali dan menyentuh best buy yang ini. Lalu best buy ini direspon oleh market dan harga naik kembali. Sangat jelas terlihat di sini pergerakan market jika kita menggunakan best, karena market biasanya bergerak dari best ke best dan dengan konfirmasi menggunakan CB1 atau dominan, maka kita mempunyai acuan yang jelas untuk kita menunggu harga dan untuk kita entry-nya. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Shirley Agustina. Sambil masak sahur, ramein sharing bang. Hari ini ada entry di Audi New Zealand best sell H4, entry H1 CB1 sell. Kalau nggak salah ada setup full margin juga, tapi nggak dapat entry-nya. Ambil TP di 261. Oke, kita akan analisa pair Audi New Zealand di time frame 4. Karena Mbak menggunakan best sell, artinya Mbak menggunakan best yang ini. Ini adalah best sell yang Mbak gunakan, yang direspon oleh market. Kita akan tukar time frame ke time frame 1 dan benar sekali di sini market merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba gunakan Fibonacci untuk mengetahui seberapa jauh pergerakan harga merespon best sell tersebut. Saat ini harga berada di level Fibo 261 dan Mbak sudah take profit di sini. Ada potensi harga mungkin ke level Fibo 423 selama tidak terbentuk setup pembalikan. Jika kita lihat di sini, ada pergerakan yang cukup menarik juga untuk pair Audi New Zealand. Di sini ada best sell sebelumnya. Ini adalah best sell sebelumnya yang juga direspon oleh market. Kita akan lihat di time frame 1. Di sini market merespon dengan membuat setup sell CB1 break juga. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci lagi. Dan harga turun melebihi level Fibo 261. Sangat cantik sekali untuk pair Audi New Zealand ini karena base-nya juga sama, sering direspon oleh market dengan membuat setup CB1 atau dominan.
Jika kita analisa pergerakan market Audi New Zealand, penurunan ini dipicu oleh base sell yang terdapat di time frame 4. Lalu harga turun sampai ke level Fibo 261 dan di sini harga naik kembali menuju base sell. Awalnya harga menuju base sell yang ini, tapi karena base sell ini tidak direspon oleh market, di sini tidak terbentuk setup CB1 atau dominan, lalu harga naik kembali dan di base sell H4 berikutnya, di sini baru market merespon dengan membuat setup sell CB1 break di time frame H1-nya dan harga turun sampai ke level Fibo 261. Sangat cantik sekali jika kita melihat market dengan menggunakan base sebagai tempat entry-nya dan CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Karena di sini kita lihat di mata kita market sangat jelas arahnya menggunakan base dan sangat jelas entry-nya menggunakan konfirmasi CB1 atau dominan. Thank you Mbak sudah sharing entry-nya dan selamat sahur. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Sutrianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang. Bang, mohon koreksinya, apa pengetahuan tentang setup ini sudah benar? Saya kena SL di pair GBP Jepang Yen. Saya ambil base sell di H4 15 Maret 2023. Entry di H1 30 Maret. Saya ambil dominan break terkena SL. Mohon ulasannya Bang. Oke, kita akan analisa pair GBP Jepang Yen di time frame 4 karena Abang di sini kena stop loss, artinya Abang menggunakan base sell. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga kemarin. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Dan di sini benar sekali market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan tarik garis Fibonacci. Di sini setupnya tidak direspon oleh market karena di sini setupnya tidak valid. Harga belum sampai ke level Fibo 161, lalu harga naik kembali menyentuh stop loss Abang. Karena setup dikatakan valid jika harga sudah sampai ke level Fibo 161. Tapi di sini harga belum sampai ke level Fibo 161, harga langsung balik arah dan menyentuh stop loss yang Abang pasang di level Fibo 0. Di sini Abang sudah betul, setupnya sudah betul, base-nya sudah betul. Hanya saja market tidak merespon setup sell CB1 break tersebut. Jika saya memberikan argumentasi lain, walaupun saya tidak terlalu suka memberikan argumentasi di luar time frame yang kita gunakan, yaitu time frame H1 dan H4, tapi kita akan lihat di sini untuk mengetahui pergerakan market. Di sini market tepat di base di time frame H1 tidak mampu break base ini, lalu base ini sebagai pijakan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Kita akan lihat di time frame M15-nya. Jika kita lihat di sini di time frame M15, market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan coba gunakan Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana pergerakan market merespon setup buy CB1 break tersebut. Jika kita lihat di sini, market bergerak sampai ke level Fibo 423. Pada dasarnya jika kita mencari argumentasi di luar time frame yang biasa kita gunakan, maka akan selalu ada alasan kenapa market itu bergerak. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.